direkam ti heula ci urang mah. Sok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditunjukkan kepada Ibu Neng Rahmi selaku dosen pada mata kuliah Ilmu Filsafat. Di sini kami berdiskusi tentang materi mengintegrasikan ilmu filsafat dengan bidang keilmuan pada kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI dengan etika. Nah, baik, di sini kami mendiskusikan secara berkelompok. Antara lain anggota kami adalah saya sendiri yaitu Abdul Ghani, dan yang kedua ada Arigi Buhori, yang ketiga ada Aliza Tazkiyatul Zahra, dan yang terakhir ada Faiz Rizky Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam diskusi ini akan dimulai oleh Saudari Aliza. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Nah, yang pertama ada pendahuluan, mengintegrasikan filsafat ilmu dengan bidang keilmuan, kecerdasan buatan dan etika. Filsafat ilmu dengan bidang teknologi khususnya dalam konteks kecerdasan buatan dan etika. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi tantangan filosofis dan etis yang muncul dalam pengembangan AI, serta bagaimana filsafat ilmu dapat membantu memberikan solusi. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, topik yang kita pilih adalah kecerdasan buatan yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan kita adalah menganalisis AI dari perspektif filsafat ilmu, khususnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena AI memiliki dampak besar, penting untuk memahami dasar-dasar filosofisnya agar dapat diterapkan secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arigi Buhori. Selanjutnya tinjauan pustaka. Untuk filsafat ilmu memberikan kerangka untuk memahami dasar dan metode ilmiah dalam berbagai bidang. Dalam konteks AI, teknologi ini berupaya meniru kecerdasan manusia yang tentunya memunculkan tantangan filosofis besar dalam hal apa yang dianggap pengetahuan atau kecerdasan. Ini mencakup pertanyaan tentang realitas kecerdasan buatan, cara AI mempengaruhi pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengembangannya. Next. Selanjutnya, analisis ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ada dalam konteks AI. Kita menghadapi pertanyaan penting, apakah AI benar-benar cerdas seperti manusia atau hanya sistem yang meniru kecerdasan berdasarkan algoritma? Dalam banyak pandangan filsafat, kecerdasan manusia terkait erat dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam yang tidak bisa sepenuhnya direplikasi oleh mesin. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faiz. Baik, analisis epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, AI memperoleh pengetahuan melalui data yang dikumpulkan dan dianalisis. Namun, jika data tersebut bias atau tidak representatif, maka pengetahuan yang diperoleh oleh AI juga akan terdistorsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan data yang digunakan valid dan bebas dari bias. Analisis aksiologi dalam filsafat ilmu berkaitan dengan nilai atau manfaat kecerdasan buatan dalam kehidupan. Di satu sisi,
AI memberikan manfaat besar seperti efisiensi kerja, analisis data yang cepat, dan inovasi dalam berbagai bidang. Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Bagaimana AI mempengaruhi pekerjaan manusia? Apakah AI digunakan untuk tujuan yang bermoral? Selain itu, muncul tantangan dalam memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Ghani. Terima kasih kepada Saudara Faiz. Selanjutnya adalah tentang tantangan filosofi dan etis. Nah, dalam penerapan AI ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya bias dalam algoritma, privasi data, pengguna data, tanggung jawab atau atas keputusan yang dibuat AI, dan juga dampak sosial seperti penggantian tenaga kerja. Tantangan ini memang membutuhkan perhatian serius agar teknologi dapat berkembang secara bertanggung jawab. Next. Nah, dari analisa dan tantangan di atas, timbullah solusi dan rekomendasi. Nah, untuk solusi dan rekomendasi, di sini kami diskusikan itu ada beberapa yang bisa diterapkan. Yang pertama ada mengembangkan AI berbasis prinsip keadilan, yang transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua itu menyusun regulasi etis yang mengatur pengembangan AI. Yang ketiga itu ada mengedepankan kolaborasi manusia dan AI. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendidikan etika teknologi untuk para pengembang dan pengguna AI. Next. Nah, di sini setelah tadi dibacakan, timbullah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami rangkum yaitu kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI adalah teknologi yang berpotensi mendukung kemajuan ilmu dan kehidupan. Namun, dari perspektif filsafat ilmu, maksudnya itu dilihat dari filsafat ilmu. Yang terakhir ada berdasarkan ontologi, yaitu AI bukan entitas berpikir mandiri, melainkan alat yang bergantung pada manusia. Yang kedua dari sisi epistemologi, yaitu pengetahuan AI tergantung pada data dan algoritma yang harus bebas dari bias. Yang ketiga ada dari aksiologi, yaitu AI harus digunakan secara etis untuk bermanfaat bersama. Tantangan seperti bias algoritma, privasi data, dan tanggung jawab etis memerlukan regulasi, pendidikan, dan pendekatan berbasis prinsip moral untuk memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan untuk memenuhi tugas sesi ke-15 pada mata kuliah filsafat ilmu. Maaf atas segala kekurangan yang mungkin dari sisi pembicaraan atau pembawaan materi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.